Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Alfu Setiawan. Saya dari kelas 7B dengan nomor absen 25. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika materi segitiga. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga beserta sifat-sifatnya, keliling segitiga dan luas segitiga. 1. Unsur-unsur segitiga. Unsur-unsur yang terdapat dalam segitiga A, B, C sebagai berikut. A. Titik A, B, dan C disebut titik sudut. Garis A, B, A, C, dan BC disebut sisi segitiga. C. Ketika sisi pada segitiga saling berpotongan dan membentuk sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. 2. Jenis-jenis segitiga. A. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. 1. Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang. 2. Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. 3. Segitiga sembarang, merupakan segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. B. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku, segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat atau siku-siku. 2. Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat atau tumpul. 3. Segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat atau lancip. C. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. 1. Segitiga sama kaki, dikaitkan dengan besar sudutnya. Segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki. 2. Segitiga sembarang yang dikaitkan dengan besar sudutnya. Segitiga siku-siku sembarang, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sembarang. 3. Sifat-sifat segitiga. A. Sifat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku 90 derajat. Dua sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi siku-siku, sedangkan sisi lain disebut sisi miring atau hipotenusa. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras berikut. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga tersebut. Perhatikan segitiga siku-siku di samping. Pada segitiga A, B, C berlaku teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat, atau jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B, atau jika A kuadrat plus C min B kuadrat, atau jika B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. B. Sifat-sifat segitiga sama kaki. 1. Mempunyai dua sisi sama panjang. 2. Mempunyai dua sudut yang sama besar. 3. Mempunyai satu sumbu simetri. 4. Dapat menempati bingkainya secara tepat dengan dua cara. C. Sifat-sifat segitiga sama sisi. 1. Mempunyai tiga sisi sama panjang. 2. Mempunyai tiga sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. 3. Mempunyai tiga sumbu simetri. 4. Mempunyai simetri putar tingkat 3. 5. Dapat menempati bingkainya secara tepat dengan 6 cara. 4. Sudut dalam dan sudut luar segitiga. A. Sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh dua sisi segitiga yang terletak di dalam segitiga. Perhatikan segitiga di samping. Sudut CAB, sudut ABC,
dan sudut BCA adalah sudut dalam pada segitiga ABC. Jumlah besar segitiga sudut tersebut adalah 180 derajat sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Sudut CAB plus sudut ABC plus sudut BCA sama dengan 180 derajat, atau sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. B. Sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dari segitiga tersebut. Pada gambar di samping, sudut CAD, sudut BAE, sudut ABF, sudut CBG, sudut BCH, dan sudut ACI merupakan sudut luar segitiga ABC. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. 5. Ketidaksamaan segitiga. Pada segitiga berlaku jumlah panjang dua sisinya selalu lebih dari panjang sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi A, B, dan C, berlaku ketidaksamaan berikut. A plus B lebih kecil C, A plus C lebih kecil B, A plus C lebih kecil A. Ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga digunakan untuk menguji terbentuk atau tidaknya suatu segitiga jika ditentukan panjang ketiga sisinya. 6. Hubungan antara besar sudut dan panjang sisi segitiga. Pada setiap segitiga berlaku sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang, sedangkan sudut terkecil terletak di sisi terpendek. 7. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Keliling K segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dapat dinyatakan sebagai berikut. K sama dengan A plus B plus C. B. Luas segitiga jika diketahui alas dan tingginya. Luas L segitiga dengan panjang alas A dan tinggi T dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan 1/2 kali A kali T. C. Luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Luas segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan akar S buka kurung S min A tutup kurung buka kurung S min B tutup kurung buka kurung S min C tutup kurung. Dengan S setengah keliling segitiga sama dengan 1/2 dikali A plus B plus C. 8. Garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. A. Garis tinggi. Garis tinggi merupakan garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. B. Garis bagi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. C. Garis sumbu. Garis sumbu segitiga adalah garis yang membagi salah satu sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama, panjang dan tegak lurus. D. Garis berat segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang.